Pandemi ini memang bikin puyeng. Pendapatan turun, mau kerja nggak boleh, banyak hambatannya. Restoran ditutup, waktu beroperasi juga ditutup. Terus yang lebih parah lagi, bos, kita jualan apapun, pembelinya turun. Lah orang pembelinya juga dipotong gajinya. Gara-gara si pandemi ini, kita jadi bingung pelaku usaha. Ada yang memilih untuk berdoa, untuk menunggu pandemi berakhir. Soalnya adalah sampai hari ini kita nggak tahu, bos, kapan berakhirnya nih pandemi. Tapi ada lagi yang lain, dia memilih untuk belajar, untuk berubah. Karena semuanya sudah berubah. Kalau kita mau nunggu-nunggu zaman dulu, nunggu-nunggu semuanya normal seperti zaman sebelumnya, apa iya, bos, besok akan bisa kembali normal seperti sebelumnya? Ingat, bos, ada yang bilang sekarang ini sudah new normal. Artinya, yang seperti dulu lagi itu udah nggak ada lagi. Itu cuman halunya kita para pelaku usaha. So, pertanyaan besarnya adalah, gimana sih kita menyikapi keadaan sekarang? Apakah kita mau nunggu terus sampai pandemi ini berakhir? Yang kita semua nggak tahu. Atau, lu mau berubah, mau beradaptasi, mau belajar hal-hal baru, mau berinovasi, berkreasi, supaya usaha lu mungkin bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau lu join membership gua, maka lu bisa mendapatkan seluruh course yang pernah gue buat dan akan gue buat. Saat ini, gue punya 2 course. Hidup gue cara gue mimpi gue, dan Becoming 10 Times You. Join, klik link di bawah. Nah, hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol. Sebaiknya kita sebagai pelaku usaha ini, baiknya kita nunggu aja sampai berakhir, atau kita belajar yuk. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha untuk menyesuaikan usaha kita, sehingga kita bisa lebih maju dari orang lain. Hari ini gue ditemanin sama Bro Daniel Silalahi dari Crowdu Indonesia. Beliau ini gue mau tanya, apa yang bisa kita lakukan sih untuk menghadapi situasi saat ini? Selamat pagi, Bro Daniel. Pagi, Bro Ricky. Aduh, sehat ya? Sehat. Sehat. Crowdu ini platform fintech ya, Bro Daniel ya? Platform fintech, betul. Nah, sebelum kita mulai, Bro Daniel, gue mau nanya nih, banyak sekali pelaku usaha sekarang ini keadaannya lagi memusingkan. Ya kan? Karena pandemi ya? Karena pandemi, ya kan? Mau ke kantor nggak bisa, mau bayar gaji juga nggak punya duit, ya kan? Terus pendapatan berkurang, jualan apa-apa nggak bisa, semua serba terbatas. Sebenarnya sebaiknya kita sebagai pelaku usaha itu, kita tuh sebenarnya nunggu aja pandemi ini berakhir, sambil berdoa banyak-banyak, atau kita bisa melakukan apa sih untuk menghadapi perubahan ini? Ya, jadi sebenarnya memang pandemi ini nggak ada yang nyangka akan datang kan. Nah, jadi memang kita harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nah, salah satu caranya adalah ya kita untuk pelaku-pelaku usaha ya harus bisa mendigitalkan usahanya mereka. Ya kan? Kenapa digital? Ya karena supaya semakin minim berinteraksi dengan para orang-orang gitu. Tapi bisnis tetap jalan. Bahkan bisnis lebih meningkat. Iya. Nah, yang kata-kata itu menarik tuh, mendigitalkan tuh ya. Iya nggak? Mendigitalkan tuh menarik tuh begini. Gue ini apa bisa ya? Apa kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang bisa gue digitalkan? Ya, jadi sebenarnya hampir kalau digital itu sebenarnya memang universe banget ya. Jadi hampir semuanya itu kita bisa digitalkan gitu ya. Okay. Nah, contoh nih ya, kalau manfaat dari digital tersebut ya. Contoh nih, abang punya satu produk misalkan. Kalau ini offline kita jualnya. Kalau offline cuman gua dan abang aja yang tahu. Saya dan abang aja yang tahu kan. Tapi kalau ini digital, ini go digital, maka seluruh Indonesia mungkin atau dunia akan tahu abang punya produk ini dan ini dijual dengan harga tertentu. Oke. Gitu. Nah, pemasarannya gitu ya. Itu pemasarannya sudah akan membantu. Nah, dari sisi administrasinya juga lebih terbantu lagi. Karena apa? Karena contoh misalkan abang hari ini jual ada 10 barang misalkan. Kalau kita manual tulis di buku siapa pembelinya, berapa harganya gitu. Kalau dengan sistem, ya kan sistem digital itu sudah otomatis. Jadi abang bisa tinggal percaya sama kasir misalkan, pegawai abang bisa tinggal kasih ke tempat-tempat lain, kenalan dengan network baru, memperluas market abang gitu kan. Gitu. Jadi owner itu bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih inti untuk membesarkan bisnisnya.
Itu dari digital. Kalau misalnya yang tadi pemasaran, gue udah sering denger tuh. Oke. Ya gampang aja ya, lo misalnya ya kayak penggunaan sosial media, Instagram, atau aplikasi-aplikasi, misalnya gue jualan kopi, gue taruh di aplikasi-aplikasi banyak tuh ya kalau penjual. Ini yang gue pengen tahu tadi, apa tadi? Efisien administrasi. Administrasi. Nah, jadi kalau dulu itu, kalau kita mungkin kenal ada istilah namanya software as a service, ya, atau orang bilang itu SaaS. SaaS. Gitu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kita juga sekarang pakai tuh SaaS itu, gitu. Tapi kita mungkin nggak nyadar, gitu kan? Nah, tapi ini sebentar, gue potong nih, bro. SaaS itu istilah baru tuh ya, software as a service. Ya, bahasa Indonesianya itu apa tuh? Ya, aplikasi yang mempermudah hidup kita lah. Itu pas tuh. Software itu aplikasi yang mempermudah hidup kita. Nah, ini gue perlu nih. Artinya gue bisa dipermudah hidupnya dengan aplikasi. Artinya kalau dipermudah dalam di mata pelaku usaha, artinya gue bisa memanfaatkan aplikasi atau teknologi untuk mempermudah usaha gue. Betul. Nah, contohnya, Bang? Contohnya adalah ya dengan produk Crowdo. Yang Crowdo ini sekarang punya sistem sendiri ya yang untuk membantu para SME yang ada di Indonesia. Jadi itu mereka bisa memanage invoice-nya, ya kan, terus kemudian mengatur PO-nya, terus kemudian dia bahkan bisa melakukan pembayaran, Bang, di situ. Jadi nggak para pelaku SME ya kayak klien-klien kami gitu, mereka nggak bingung lagi, aduh saya harus bayar pelanggan saya yang A harus dari yang ini, dari bank A, saya harus bayar yang sana dari bank B gitu, enggak gitu. Jadi kalau ini dengan di satu platform itu dia bisa bayar ke universal. Jadi kan ada orang yang bayarnya pakai digital, ada orang yang bayarnya pakai internet banking. Ada yang cash. Ada yang cash. Nah, itu kan susah tuh, Bang. Nah, justru dengan sistem yang kami kembangkan yang di Crowdo, itu kami kembangkan sendiri ya. Jadi itu justru mempermudah mereka yang cash tadi itu lebih rapi, Bang, gitu. Ya kan? Jadi si orang yang punya barang bisa masuk ke sistem Crowdo, terus kemudian yang membeli barang juga bisa masuk ke sistem Crowdo. Mereka bertransaksi lah di dalam aplikasi itu. Gitu. Crowdo ini baru, perusahaan baru, atau emang udah punya pengalaman, atau lu lagi coba-coba atau bagaimana? Iya, jadi kalau kan gue takut ntar gue udah pakai di situ terus error lah, terus nggak jelas lah servisnya ini Crowdo nih. Kalau Crowdo itu kami mulai itu tahun 2013, Bang. Itu di Malaysia, gitu kan. Nah, terus kemudian bisnis makin bagus, berkembang, akhirnya kita masuk 2016 di Indonesia. Awalnya tuh memang langsung SAS ini ya? Awalnya bukan. Awalnya itu kami itu adalah P2P, Bang. Gitu, P2P, peer-to-peer lending. Jadi Crowdo Indonesia ini fokus di productive loan untuk P2P gitu. Nah, jadi kami kasih bisnis awal kami itu adalah P2P, dan kami melihat, Bang, ternyata SME klien-klien kami itu tidak yang mereka butuhkan itu bukan hanya pinjaman. Gitu. Justru yang mereka butuhkan itu adalah membantu operasionalnya mereka supaya lebih rapi. Gitu, ya kan? Nah, jadi dengan cara apa? Dengan cara digitalisasi tadi. Sebenarnya digitalisasi ini kalau di negara lain kayak US, China, itu 7 tahun lalu udah mulai loh. Udah tren. Udah tren. Makanya sekarang kita lebih gampang, pemerintah sana lebih gampang mengukur potensi ekonominya berapa. Nah, gitu. kalau ini gue potong, bro, sorry. Tadi lu bilang bahwa lu Crowdo melihat bahwa ini perlu dibantu cara operasi bisnis SME di Indonesia, atau bahasa kita UKM itu harus dibantu operasi. Emang lu ngelihatnya apa ada persoalan di situ? Betul, Bang. Jadi permasalahannya itu sebenarnya paling besar itu di situ, di operasionalnya itu nggak rapi, Bang. Contoh misalkan dia penjualan di 1 bulan itu sebenarnya 1 miliar misalkan. Tapi karena nggak rapi, seolah-olah tidak 1 miliar. Tapi di transaksi perbankannya terlihat 1 miliar. Jadi di accountingnya susah itu. Nggak rapinya itu maksudnya gimana? Jadi nggak match, Bang. Satu di banknya 1M, satu di pembukuannya itu. Kan biasanya kan catat sendiri tuh. Oh ya, gue sering tuh kayak gitu tuh. Iya kan? Gue sering. Iya. Catat. Terkadang lo tiba-tiba ada klien datang, bang, ini gua mau ini dong. Mau ketemuan dong, lu lupa udah sampai nol berapa nih? Mau Iya. Nah, kalau dengan ini enggak.
Jadi begitu lo transaksi, begitu lo ada payment, langsung otomatis. Penjualan ini yang terjadi sama gue nih, penjualan bulan Februari, gue kalau ditanya di bulan bulan Juli, udah bingung gue lu. Berapa ya? Berapa ya? Gue nggak ngerti itu. Nah kalau dengan ini lu mau sampai. Nah biasanya nih bro, yang gue lakukan, gue biasanya hire orang. Ya kan, gue hire orang buat nyatetin tuh, pakai gaji itu. Nah kalau ini berarti udah nggak perlu lagi dong gue hire orang. Kalau ini lu perlu lah hire orang, ya kan? Tetapi untuk hal yang lain. Gitu. Kalau yang urusan ini nggak usah lagi nih. Jadi lu bisa hire untuk yang lain untuk lebih ngembangin bisnis lu. Fokusnya lebih ke core bisnisnya gitu. Misalkan hire orang untuk bisnis development. Gitu. Untuk jualan. Iya, nah dengan sistem ini, lu misalkan lagi di Belanda, misalkan sekarang lagi liburan gitu, gimana nih penjualan gua? Lu bisa tinggal buka. Gitu. Lu nggak perlu WA, berapa penjualan kita hari ini? Bisa aja admin lu salah kan? Iya bisa. Bisanya pun gue punya store di mana-mana. Gue bisa banget. Iya kan, store A, store B, gue bisa cek tuh ya. Bisa. Dan lu bisa ngelihat mana tagihan yang belum udah lama nggak kebayar. Ini yang kayak gini bos ya. Kadang-kadang ya kita tuh namanya SAS ya, software as a service. Kadang-kadang kita ini pelaku usaha ini nggak mau belajar itu yang tadi lo maksud. Digitalisasi. Belajarlah di situ. Terkadang kan orang bilang, aduh susah. Gitu. Iya, gue juga sekarang ngeliatnya gitu loh. Ini susah nggak nih ya? Enggak dong. Enggak ya? Satu perusahaan seperti Crowdo ya, buat satu sistem, kita tuh sudah pasti pikirkan kebutuhannya seperti apa. Kita nggak ublok-ublok langsung kasih ini produknya, ada, lu pakai enggak? Ada tim yang untuk meresearch ini kira-kira seperti ini nggak? Ya mungkin ada yang nggak cocok, itu hal yang bisa diperbaiki. Gitu. Tetapi kita bisa bilang ini user friendly, gitu. Ya kan? Jadi kalau bilang susah ya enggak lah, gitu. Pasti enggak. Nah itu benar banget ya. Berarti memang betul kalau kita pun selain digital marketing, kalau digital marketing udah sering kita dengar. Udah banyak bang. Udah banyak kan? Facebook lah, YouTube lah, itu udah banyak dan itu bener. Kita nggak bilang itu salah, tapi ini lu lebih mau highlights bahwa operasional cara lu berbisnis, cara lu bekerja itu bisa diperbaiki dengan go digital tadi. Betul. Itu ya. Jadi kan kalau operasionalnya bagus, ya kan, kemungkinan untuk bisnis berkembang juga semakin bagus, bang. Gitu. Maksud lu gimana? Jadi gini, operasional kita tertata rapi, misalkan keuangannya, penjualannya tertata rapi, ya kan? Lu datang ke lembaga keuangan, misalkan kayak Crowdo, fintech ke Crowdo, dia kan lebih gampang untuk dapat pinjaman. Karena apa? Rapi. Taruh dulu. Ini kredit maksud lu? Kredit modal kerja ya? Modal kerja. Kredit modal kerja, bos. Nih lu pada senang pelaku usaha tuh ya. Bicara kredit langsung pada senang tuh pas itu. Nah, kalau lu bisa bikin laporan keuangan ya, atau pencatatan keuangan, bukan laporan keuangan terlalu berat ya. Pencatatan keuangan yang rapi, maka meningkatkan potensi lu untuk dapat kredit. Untuk mendapatkan pinjaman dari Crowdo. Kenapa bisa gitu? Karena Crowdo kan tim kami bisa melihat, ini bisnisnya penjualannya sebulan sekian. Real. Dan kami juga bisa memvalidasi kan bang. Ini bukan dibuat-buat nih, ini bukan palsu nih, gitu. Bukan. Karena apa? Karena ada di dalam sistem. Sistem nggak bisa dikibulin. Oke. Gitu. Jadi dengan menggunakan sistem, ya kan, bisnis itu akan lebih mudah berkembang. Oke. Ya, tapi itu benar-benar ya, Crowdo bisa ngasih pinjaman begitu kalau pencatatannya rapi. Betul. Nah, sampai saat ini Crowdo itu kita sudah cairin kredit ya ke pelaku usaha di Indonesia itu kurang lebih 830-an miliar. Ya, dan tahun ini kita akan tutup di Indonesia atau di Indonesia. Ini saya bicara Crowdo Indonesia. Di luar Singapura dan Malaysia ya? Singapura dan Malaysia. Ya, 830 miliar. 30 miliar. Nah, tahun ini kami akan tutup di angka 1 triliun sampai 1,2 T. Gitu. Cara Crowdo memberikan pinjaman itu tentu dari pencatatan keuangan. Betul. Salah satunya yang paling penting adalah itu. Gini bang, misalkan sederhananya gini. Misalkan gua nih ya, gua mau pinjam duit ke lu. Iya. Lu kan tahu mesti tahu dulu ini gajinya berapa nih orang. Iya. Sumbernya dari mana? Iya. Kalau pegawai bisa bayar nggak nih orang? Bisa bayar nggak kan gitu. Lu bener nggak gajinya 5 juta? Jangan-jangan bohong lagi lo ya kan? Betul, ya kan? Nah, kalau kita pengusaha kan nggak mungkin dari slip gaji bang. Tapi kan buktinya kan diganti dengan penjualan. Oke. Kalau rapi, ya kan? Ternyata kan gua kasih ini loh bukti penjualan gua.
6 bulan yang lalu selama 6 bulan yang lalu atau 1 tahun lalu penjualan gue rata-rata segini. Lu pede nggak ngasih duit kasih pinjaman? Lu udah tahu dapat duit kok malah kan. Iya kan? Gitu, dapat bunga lagi misalkan. Iya. Gitu. Dan artinya gue bisa percaya sama lu gitu ya. Karena lu memang jelas nih, kerjanya ada, penghasilan lu ada. Iya. Kalau misalkan catatannya gue tulis-tulis, misalkan gue kasih lu ini bro. Iya, hilang lagi nanti. Lu percaya nggak? Lu dibandingkan sama gue cetak, ada sistemnya, ada judulnya, semua jelas. Iya. Lu percaya yang mana? Iya. Itulah kenapa gue bilang kalau dengan sistem yang Crowdo punya, itu meningkatkan, memperbesar kemungkinan bisnisnya lebih besar. Dan itu sudah terbukti, Bang. Sekarang kita punya debitur, itu yang mulai dari awal, itu ya kami 2-3 tahun yang lalu bareng sama kami, sampai sekarang dia mau IPO. Wow. Itulah kenapa pentingnya fintech seperti Crowdo ya, P2P. Ini bukan fintech abal-abal nih ya? Bukan. Kami sudah berlicense, kami sudah berizin dari OJK sejak 2019. Ini kan lagi rame nih akhir-akhir ini. Fintech abal-abal lah, nggak kayak gitu. Ini Crowdo udah ASEAN kelasnya ya. Crowdo kita udah kita sudah berizin Desember 2019 dari OJK, berizin ya Bang ya. Jadi kan kalau fintech itu ada 2 tahap ya. Terdaftar 1 tahun, baru kemudian dia bisa apply izin. Apply itu bisa ditolak tuh Bang. Ya kan kalau ada sesuatu. Nah kami sudah berizin, sudah di tahap yang sini, sudah selesai. Itu dan sekarang seperti tadi Abang bilang, kami ada kantor di Malaysia dan Singapura, jadi kita mau mengkonekin market ini semua. Jadi pengusaha yang ada di Indonesia mungkin bisa jual barang ke Malaysia atau ke yang ada Crowdo. Gitu. Bisa dapat investor dari sana gitu ya? Visinya adalah kita mau bantu semua SME yang ada di Indonesia supaya lebih maju, bersaing. Intinya itu, kalau SME-nya maju satu negara itu pasti akan lebih kaya. Pasti, itu kata pemerintah kita juga begitu dan semua kayaknya tuh teorinya memang begitu tuh. Memang harus seperti itu. Contoh Abang lihat seperti US, Amerika. Iya. Amerika lebih banyak mana, pegawai atau pengusaha? Dan usahanya kita tahu semua, brandnya kita kenal kan. Gitu. Jadi intinya adalah ujungnya ke situ, visinya Crowdo. Nah, gua tuh takut sama Crowdo karena susah nggak? Kenapa Bang? Karena apa? Takut susah. Susah. Ya kan, susah menggunakannya. Terus ada syaratnya nggak? Buat menggunakan aplikasi itu, terus gue bisa belajarnya gimana, ya kan? Nah, Crowdo ada gimana ya tuh? Iya. Susah nggak sih itu dulu bro? Nggak susah. Nggak ya? Nggak susah. Karena apa ya udah. Susah mungkin buat pengusaha yang nggak bisa, yang nggak sukses ya, karena dia nggak mau belajar ya. Kalau mau belajar mah nggak susah ya? Betul. Kalau mau belajar pasti bisa. Bisa ya? Ya kita pakai kamera ini aja, kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Tapi ini penting untuk dipelajari sekarang. Sangat penting dong. Kalau kita contoh kamera ini, kalau kita nggak pelajari ini, Abang nggak bisa ngerekam. Sama kayak yang sistem itu tadi. Kalau kita nggak pelajari, bisnis kita kayak kalau misalnya kita nggak mau belajar pakai Instagram. Lah iya kan? Abang nggak mau belajar pakai YouTube, kita nggak ketemu hari ini, Bang. Ketemu hari ini ya? Iya kan? Jadi memang sesuatu itu memang kita harus belajar. Iya. Nggak ada yang terlalu sulit lah di sini, nggak ada yang terlalu sulit. Oke. Dan balik lagi, Crowdo sudah membuat sistem ini se-user friendly mungkin. Kalau ada yang... Lu bukan perusahaan abal-abal itu yang pasti ya? Bukan. Ini perusahaan yang memang sudah dari 2013 dan udah ada di 3 negara, sudah berapa tadi? 830-an miliar. 830-an miliar, oke. Jadi tahun ini kita 1,2 triliun. Tahun ini 1,2 triliun. Dan kalau persyaratan dokumennya juga ada di dalam website Crowdo, ya kan? Terus kemudian kalau nanti mau cara pakainya, ada videonya, tutorialnya, dan juga kalau misalkan perlu lagi nih, kita punya tim untuk dampingin, ngajarin, gini loh Pak. Oh ada ya, ada kayak gitu ya? Ada. Nah gue seneng tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kalau gue nggak tahu, ditemenin tuh ada kayak temen via WhatsApp atau via Zoom mungkin. Ya via sekarang karena PPKM kan masih ada mungkin via Zoom lah. Via Zoom ya? Ya nggak langsung lah gitu. Jadi ada yang pandu lu kalau nggak ngerti? Ada yang pandu. Gitu ya? Jadi jelas Bang semuanya. Jelas semuanya ya. So, buat kita, kata para pelaku usaha bro ya, jadi lo bilang, kalau kita ini betul, sekarang suasananya lagi begini, tapi lu nggak ngeliat ini ancaman ya berarti enggak, justru di pandemi ini, gini, kalau gue itu selalu dengar ya kata-kata, pernah gue dengar, di balik setiap pandemi atau hal-hal yang tidak baik, bencana gitu, justru inovasi di situ keluar. Contoh nih ya. Oh iya benar-benar. Lo iya kan? The power of kepepet, bro. The power of kepepet. Ya kan? Misalkan kayak
kita perang dunia kedua. Iya, Inovasi di situ keluar, Bang. Iya, 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 kan? iya. Perang dunia pertama, parasut. Iya, 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 iya. Nah, justru sebenarnya di sini, di pandemi ini, justru kita harus berinovasi. Iya, iya, iya. Kita harus berani go digital. Go digital. Inovasinya UMKM itu ya SME itu adalah ya Go digital. inovasinya SME itu adalah go digital. Nah, salah satunya Adalah yang dengan cara kami udah mempermudah nih Crowdo. Crowdo sudah mempermudah dengan membuat sistemnya. Balik kepada Anda lagi, mau pakai atau enggak? iya. Mau digital atau enggak? Iya, Mau iya. gede nggak bisnisnya kan? Iya, 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 iya. Siap. Thank you, Gitu. bro. Tapi gue mau tahu coba. Siap. Menurut lu bener nggak nih gue? Kalau gue suka berpikir gini, sebenarnya orang-orang yang sekarang sebenarnya ini ada peluang baru yang besar. Dan menurut gue ya, ini ini pemainnya belum banyak. Iya kan? Nah, kalau kita saat ini memang menetapkan diri kita mau belajar hal baru, Ya. quote and quote, cara mengoperasikan keuangan ya. Iya. Keuangan yang baru, digitalisasi yang tadi lu bilang, pakai menggunakan Crowdo, justru kita menjadi kloter pertama, bro ya. Iya, jadi yang awal-awal. Jadi yang awal-awal kan. Jadi Kalau yang- kita tunggu 5-6 bulan lagi, kita udah ikut rombongan. udah naik nih. Kayak tadi yang gua bilang, di Ah. negara lain, China, US, Udah duluan beberapa nih. tahun lalu. Sekarang mereka gimana? Biasa aja ngeliat Nah, ini. jadi analoginya mungkin kayak gitulah. Iya. Kalau kita masuk ke kloter yang awal-awal nih, belum banyak yang pakai, ya kan nanti Potensi suksesnya, lebih gede, Bang. iya dong, orang kita awal ya. Iya. So, competition-nya di sini belum banyak nih. Nah, makanya kita bisa menjadi kloter pertama di sana. Betul. Ini banyak nih orang-orang yang batu, bebel, nggak mau belajar, dan Banyak banget. dan cuman Banyak halu, banget. Iya. nungguin berakhir, ya nggak? Nunggu harapan. Nunggu harapan. Ini banyak nih bro ya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. So buat lu semua pelaku, jadi lu sepakat sama gue itu ya? Pelaku usaha itu harus go digital dan belajar Oh, inovasi harus. saat ini. Harus. Mumpung masih sepi. Namanya Persaingannya. pengusaha kan? Ah. Pengusaha. Jangan lupa tuh. Jangan lupa itu ya, Iya, usaha terus. Pengusaha. Jadi harus diusahain semua. Harus semua desain. Pokoknya gimana? Hal baru gue pelajarin, Bener. gue coba, Belajar. ya kan? Gue coba ya. Crowdo itu teman kalian, teman SMI itu untuk lebih gede. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir, kalian nggak sendiri, ada Crowdo. Ada Crowdo ya. Ada Crowdo. Lo mau jadi pengusaha yang maju, saat ini saatnya. Saat inilah waktunya lo harus mencoba hal baru, lo harus belajar hal baru, terus berinovasi dan jangan mudah menyerah. Betul. Ingat bos, jangan ikut-ikutan pengusaha lain tuh yang cuman halu-halu doang, berdoa nggak jelas, tapi gerakannya nggak ada. Betul. Mimpi aja terus. Thank you bro Daniel. Siap. Waktunya Siap, Bang. udah nerangin gue Aduh, seger thank banget you gua hari nih. ini. Thank you nih udah datang ke kantor. Crowdo ya kan? Iya. Oke, buat lo semua para pelaku usaha, ingat satu hal. Saat ini pandemi ini adalah bukan ancaman, justru buat kita yang mampu melihat peluang-peluang besar di depan dan kita mau belajar hal-hal baru, maka kesuksesan itu pasti akan datang. Gue Ricky Konrad dan thank you sudah nonton video gue. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you Bro Daniel. Thank you, Bang. Thank you Bang. semuanya. Thank you, bye-bye. Bye.